Danau Sunter. Utaranya Danau Yasna ya? Ya, dan Dewa United ini adalah tim yang memiliki coach berlabel Timnas Clover. Sempat berada sekarang di udah enggak? Timnas, ya sempat berada di Timnas. Tapi kan untuk sementara waktu masih berlabel Timnas karena Timnas yang baru belum di launching semua satu tim full. Berarti kita adalah caster berlabel SEA Games. Aduh. Bener dong? Bisa juga. Kan kita nge-cast waktu itu kan? Ya Di semua, SEA Games kan? semua caster juga Iya begitu. bener, makanya caster PMPL adalah caster berlabel SEA Games. Takut banget gua. Alright, kalau kayak gitu kita bakal ngelihat Glue kali ini di mana mereka langsung turun menghadapi satu anggota dari kiri di mana Lizard yang ditumbangkan. Namun ada trade yang terjadi, backup datang dari Daybot di waktu yang tepat dan tarik sis ke lobby. Tarik sih sangat disayangkan. Dia baru saja bermain. Oh masih bisa diselamatkan ternyata. Masih, tapi siapa yang mau nyelamatin dihimpit sama pemain dari GD? Iya sih. Ya hanya beberapa menit saja ya. Nggak ada 5 menit ya kayaknya ya. Itu padahal udah bikin tumpengan loh. BTR juga, wah ada GD juga. 3-way showdown terjadi Sanskui karena tadi BTR berusaha untuk mengambil sebuah potongan kue dari bagian belakang, malah menumbangkan satu anggota mereka di mana Liquid langsung diamankan dan dipulangkan karena lobby menjadi poin dari GD. Genesis Dogma memiliki defensif yang sangat baik karena mereka digempur oleh dua tim. Tapi mereka bisa bertahan. Tim ketiga datang, Aura juga ingin mendapatkan knockdown menuju ke arah pemain dari Genesis Dogma. Berhasilkan mereka bertahan dari tim yang ketiga. Gempuran 3 kali ternyata tidak untuk yang ketiga karena satu tumbang. Bahkan dibakar juga oleh Hans For You. Wow, terlalu sadis Aura untuk ngepres pertahanan dari arah tim GD. Daybot tersisa seorang diri di area ini, akan ditabrak oleh seorang Genfos. Ada terus smoke juga dari seorang Daybot yang masih belum bisa mendapatkan knockdown yang menuju ke arah Genfos. Tapi akan diupayakan untuk melakukan sebuah proses revive karena smoke yang masih ada. Tapi dua bagi mendekat menuju ke arah Daybot ini bakal membuat dia kocar-kacir pasti. Tapi di bagian lain Aura berhasil mendapatkan seorang Ryzen yang sedang dipulangkan ke arah lobby dan granat yang akan menjadi eksekutor sepertinya. Namun ada backup dari bagian belakang di mana Chang di bukit belakang masih berusaha untuk membackup dua anggota GD yang lainnya. Tembakan demi tembakan akan segera dilontarkan oleh pemain-pemain Aura karena mereka tahu di dalam smoke tersebut ada pemain Genesis Dogma yang ingin mereka dapatkan elimnya menuju ke area depan. Nampaknya Hans For You, tapi ternyata Chang membackup dengan sangat baik. ARF yang lainnya masih membuka jalan dan masih menentukan titik mana yang bakal mereka kontrol untuk lebih lama. Tapi BJV dari Miseri tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari Glue, langsung dieksekusi dipulangkan ke arah lobby. Poin berikutnya untuk PJV kali ini. Ya, terus bertambah nampaknya poin demi poin untuk tim Persija Evo setelah tadi mereka mendapatkan winner chicken dinner. Tidak puas hanya dengan satu WWCD nampaknya, terus ingin bertambah di hari ini. Winner chicken dinner dan ternyata Redface menangkap seorang Stickly. Dibaca pergerakan dari Stickly tadi. Iya, dan Glue sudah dipulangkan ke arah lobby. 14 tim tersisa kali ini dan mudah saja update untuk zona yang berikutnya. Nggak terlalu jauh untuk beberapa tim seperti untuk Void. Langkah mereka untuk bergerak masuk kayaknya cukup oke untuk saat ini. Ya, terus terpantau PJEV jauh sekali apa yang harus mereka tempuh. GPBR yang sudah aman untuk sementara waktu, Alter Ego pun aman untuk sementara waktu. Kagendra bergerak nampaknya, ARF datang kembali menuju ke arah Kagendra. Setelah tadi mereka bertetangga, saat ini akan bertetangga lagi. Sedangkan seorang BSG digantikan Asa, tapi Satar, entah apa yang terjadi, ada sebuah ledakan membuat Satar tersungkur ke arah tanah. Yap, ini dia pergerakan dibangun oleh Enkins yang masih tertangkap oleh RRQ. Dari Asa yang nembak, sekarang ada tambahan 2 pemain RRQ yang menembak dan mengganggu pergerakan dari Enkins. Satu terkena dampak dari tembakan tersebut, tapi bukan dari RRQ, melainkan dari Morph yang juga ikut menembak ke arah Enkins. Sanskuy. Asa melakukan proning shoot terus menerus, peluru-peluru panas dilontarkan menuju ke arah Enkins. Ada smoke yang dilontarkan di sana, di pop up di sana untuk menutup vision dari seorang Asa, tapi tidak semudah itu pastinya karena Asa terus berupaya. Bahkan Asa regroup terlebih dahulu, nampaknya Enkins juga ditangkap oleh Alter Ego Ares. Ya, Enkins kemanapun kayaknya mereka banyak ketemu sama RRQ, ketemu sama Morph, bahkan ketemu sama tim Alter Ego juga. Dan sekarang RRQ mengubah target mereka, menembak menuju ke arah GPBR yang masih belum mendapatkan knockdown dari arah RRQ menuju ke arah tim GPBR tentunya. Sementara DU 2 lubang mereka kuasain di menit ke, aduh udah gak ada menitnya lagi sekarang di circle yang keempat, tapi masih belum aman karena belum masuk ke arah circle yang keempat. Ya, kita harus segera terbiasa. Memang saya juga sering melihat menit, saya kira itu adalah menit game, ternyata itu adalah menit di mana Blue Zone sedang bergerak untuk saat ini. Redface melakukan tembakan demi tembakan mencari pemain dari Dewa United. Belum ada knockdown pasti yang diberikan Redface menuju ke arah timnya, tapi upaya demi upaya terus terjadi. Pemantauan nampaknya juga terus dilakukan, tapi boosting terlebih dahulu itu adalah satu disiplin yang menarik dari Redface. Boosting tidak lupa dia. Yes, jangan sampai lupa boosting karena lumayan nambah beberapa buff untuk movement speed, jadi lebih kencang, jadi lebih lincah tentunya. Dan DU mulai membuka pergerakan mereka, tapi ada tembakan dari Alter Ego membuat Ucup tumbang di arah open field. Easy point untuk AE. Terus bertambah nampaknya poin-poin untuk tim Alter Ego Ares. Tempat yang mereka miliki ternyata masih masuk menuju zona selanjutnya. Kita menyaksikan tembakan akan segera datang
Setelah tadi satu pemain pertama dikirimkan oleh DU ternyata gagal yaitu Ucup, pastinya Dewa United harus segera mengirimkan pemain selanjutnya karena mau tidak mau sesaat lagi Blue Zone akan mengenai seorang Nux. Tapi sebenarnya Adalah pemain yang diincar. Zuxi bersama Microboy juga melihat, mantau adanya tuyul di sana. Microboy mendapatkan satu pemain, itu adalah Axel. Axel langsung menjadi confirm elimination atas Microboy. Yap, masih ngotot sepertinya. Sebentar lagi PBR kembali lagi memainkan granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah War Team. Cukup tepat sebenarnya tapi berpindah sedikit ke arah lain. Sebuah tracking fire masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah PBR, tapi granat berikutnya bakal dilemparkan. Apalagi Frenzy punya 5 granat, 2 sudah dilemparkan, 3 dilemparkan. Ini bakal menjadi red zone buatan untuk GPBR. Meletup satu splash damage masuk tapi belum tumbang satu anggota dari GPBR, dan akhirnya Grimoire ditumbang karena granat dari Frenzy yang begitu banyak dilemparkan ke arah pertahanan dari GPBR. Tidak hanya Frenzy yang punya 6 granat, Hexas pun memiliki 6 utility granat di dalam coy. tangga tembakan 8 dan rata sudah tepat sekali. Pemain-pemain dari tim yang ada di sana tadi yaitu Dewa United atau GPBR maksud saya yang pulang menuju lobby ternyata cepet banget. Ya, agak sedikit short memory seperti yang gua rasakan sebelumnya karena fight-nya begitu intens tentunya, dan kali ini Morph berhasil menambahkan tambahan-tambahan poin mereka. Tapi Asa dengan seorang diri, mampukah dia untuk meratakan Morph Team yang ada di bagian lempengan belakang dari Shake yang dikuasai oleh seorang Asa kali ini? Tersisa seorang diri, tugasnya cukup berat tentunya untuk Asa. Ya, tugas dari Asa adalah Wih, bertahan granat! selama mungkin, nggak bakal tapi masuk. kembali utility demi utility dimainkan oleh Morph. Banyak sekali utility yang dimiliki oleh pemain-pemain Morph. 5 dia masuk! lagi Dia yang dimiliki oleh Hexas menuju ke area dalam dari Asa, dan Asa dipulangkan menuju lobby. Memang permainan granat yang begitu fantastis, bombastis, dan realistis dilakukan oleh Morph Team tadi. Kombinasi granat yang begitu bagus karena semuanya punya granat lebih dari 4 tadi. Ya, dan jangan lupakan sadis itu adalah hal yang diberikan Morph menuju ke arah lawan-lawannya. Cepat saja Morph sudah mengumpulkan 7 elimination sementara waktu menjadi yang terbanyak sejauh ini. Tapi Zuxi tidak tinggal diam, Morph juga diincar nampaknya oleh seorang kepala suku. Ya, kalau begini caranya berarti dari PJV mereka sudah berhasil membalap poin dari Bigetron Red Villains tentunya. Karena kalau kita lihat berdasarkan standings point atau live status yang ada di bagian kanan, posisi PJV sudah di atasnya BTR. Ya, terus bertambah poin demi poin menuju ke arah Persija EVOS. Sejauh ini Okta juga melihat menuju ke arah Morph. Ternyata Morph bisa mendapatkan satu pemain fanatik. Dibuat tak berdaya kembali, caranya sama dengan utility. Ya, itu dia, tidak bisa menembak, granat pun bertindak tentunya yang dilakukan oleh Morph Team. Dan tinggal 10 tim yang tersisa, namun dari PJV juga berhasil mendapatkan pemain dari Morph Team. 3-way showdown terjadi. Persija masih mengupayakan upayanya untuk mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego. Kali ini bakal diterabas. Belum ada through the smoke, tapi granat balasan dari Morph berhasil mendapatkan pemain dari Alter Ego. Di-push kembali, granat berikutnya dari Red Face akan dilontarkan. Berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, dan lagi-lagi still elimination terjadi. Dan Potato akan menjadi pemain terakhir dari Alter Ego. Terus berlari, terus mencari Red Face. Ketahuan posisinya Red Face, low HP Red Face. Berhasilkah dia untuk menutup vision, dan ternyata Alter Ego Okta diketahui posisinya oleh Zuxi bersama dengan Microboy. Kali ini Casper lah yang menjadi korban atas keganasan pemain-pemain PJV. Hexas tadi. Wow, sebuah pengamatan yang begitu detail mendapatkan satu pemain dari PJV. Masih belum bisa di-end karena backup dari PJV juga masih cukup nyaman kali ini. Mereka mendapatkan sebuah mangkuk, tapi Alter Ego Potato sudah mulai memasak sebuah granat, bakal dilemparkan menuju ke arah 2 pemain dari PJV tentunya. Granat sudah dimasak, ini bisa mendapatkan 2, bahkan bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Granat dari Potato bakal langsung dilemparkan ke depan sana, akan membuat knock tambahan tentunya. Tinggal satu orang lagi bakal tertracking oleh Potato. Masih belum ditembak dan bakal ditembak dan berhasil mendapatkan korban yang ketiga. What a nice play dari seorang Potato. One man show, namun tracking dari Microboy menumbangkan pergerakan langkah dari Potato. Backup yang terlambat tapi masih bisa melakukan revive karena pemain dari PJV yang tumbang. Tapi ini dia Potato, pemain berlabel timnas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak langsung nembak karena dia tahu kalau dia nembak pasti ketahuan posisinya. Itu akan memberikan informasi menuju ke arah lawan-lawannya, sehingga utility terlebih dahulu baru di follow up dengan sebuah tembakan. Kita berpindah menuju tempat yang lain. Linux kali ini yang sedang berupaya untuk mempertahankan sebuah museum atas tim yang sedang mengincar museum tersebut, yaitu Void. Betul sekali, Void sudah mulai mepet. Sementara Kenan sedang tertakedown, akan diupayakan untuk diselamatkan tentunya. Granat akan segera dimasak, dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari tim 21 NFT. Tapi mereka akan ditinggalkan karena observer kita berpindah menuju ke arah Kobangan kali ini. Dimana KG bakal bertemu dengan HFX. Koskobe sudah tidak bisa diadain lagi. Front shoot dari seorang Sinon dan rata sudah. HFX bertahan, satu tim kembali dipulangkan ke arah lobby. Bye-bye Kagendra, sayapmu patah semuanya. Ya, saat ini sayap-sayap dari Kagendra disepak oleh kuda HFX. Mereka bisa mendapatkan tempat tersebut. PJV kembali akan menghadapi pemain-pemain dari Morph di arah yang berbeda. Sementara waktu memang 10 elimination sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain PJV. Red Face sudah tumbang, sudah pulang menuju lobby, tapi masih ada 3 yang lain. Tembakan dilakukan oleh Morph. Tidak hanya fokus menuju PJV, Morph juga harus fokus menuju tim lain. Ya betul, apalagi Morph juga sudah hampir menyamai elimination dari PJV. 9 elimination dari Morph Team saat ini.
Wow, ini dua tim yang kejar-kejaran poin banget. Morp juga ingin kembali lagi menuju ke barisan papan atas setelah mereka mendapatkan posisi atas di 2 hari pertama. Kali ini mereka mungkin mengincar tempat yang lebih nyaman lagi untuk mereka, masih di barisan papan atas tentunya. Flippy melontarkan utility tadi mengincar adanya satu pemain yaitu Alpha. Alpha ketahuan, Flippy mendapatkan knockdown dengan sebuah granat tadi. Itu udah gak bisa dihindarin lagi karena granatnya on point banget. Sementara Chemistry masih berusaha untuk bergerak tapi masih berlanjut tentunya di bagian museum kali ini. 2-1 NFT kembali lagi bisa menumbangkan satu persatu pemain dari arah tim Void sambil menembak juga dan mengontrol juga gangguan dari ARF yang tiba-tiba sekarang sudah mulai join the fight. Void saat ini sedang kecar-kacir pastinya ketar-ketir mereka karena poin demi poin tidak kunjung bertambah dari tim Void terhenti di 279. Berbagai match dilalui tapi tidak banyak eliminasi yang mereka dapatkan, bahkan sulit sekali untuk bisa memenangkan sebuah fight. Tiba-tiba Morp datang melakukan sebuah inisiasi menuju ke arah pemain PJEV. Ada satu pemain di sana, Hexas akan diincar dengan utility oleh Zuxi. Granat sedang dimasak, akan dilontarkan tapi Hexas datang dengan sebuah kakinya menuju ke arah Zuxi. Zuxi pulang, semua PJEV rata. Rata sudah di detek tempat dari PJEV dan Morp menjadi penguasa kali ini dengan jumlah elimination terbanyak 12 elim. Damage yang ketiga pada hari ini dan Morp bertahan dengan anggota-anggota mereka saat ini. Harusnya mereka bakal bangkit lagi dengan 4 anggota mereka karena yang ter-takedown masih bisa diselamatkan. Terus diincar, terus dicari untuk saat ini. 21 NFT bertahan di satu celah saja. Semuanya mepet tapi bergerak mulai saat ini yang dilakukan oleh pemain-pemain dari 21 NFT keluar dari zona nyamannya. HFX juga datang menuju ke area yang terbuka tapi area yang dipilih oleh HFX memang menjadi sebuah tempat yang aman karena itu adalah zona. Ya tapi gue salut banget sama permainan dari ARF. Mereka berkali-kali masuk untuk ke bagian late game-nya. Ini bakal menjulang poin mereka juga akan menopang poin mereka semakin lebih tinggi lagi walaupun Acul tumbang. Masih ada satu anggota lagi terakhir. Masih ada 2 anggota terakhir dari ARF saat ini dan tiba-tiba ada satu tim lagi yang menyentuh angka 2 digit elimination, HFX. Di tracking bahkan saat ini kelar yang akhirnya dilakukan. Akhirnya tiba-tiba pulang menuju ke arah lobby menyisakan 21 NFT menyisakan HFX juga. Ini adalah 2 tim yang tadi juga sempat menuju ke arah late game Bro Pasta. Ya dan lagi-lagi 21 NFT harus puas di peringkat yang ketiga. 2 game berturut-turut loh. Hanya puas di peringkat yang ketiga dan game masih berlanjut antara 2 tim dengan kekuatan yang sama 4 lawan 4. Masih ada gangguan dari Frenzy Through the Smoke usaha untuk mendapatkan satu anggota dari HFX namun masih gagal sans gue. Terus diincar tapi nampaknya Frenzy juga cukup disiplin untuk melakukan boosting terlebih dahulu. Satu knockdown didapatkan oleh Mineral menuju ke arah Hexas. Hexas sebagai pemain yang diandalkan untuk mendapatkan elim ternyata tumbang terlebih dahulu. Yes, ini tinggal 2 tim, 1 tumbang dari Morp Team, 3 lawan 4 tentunya dan ada sebuah distraction move yang dilakukan oleh seorang Sinon. Ada Buggyman kali ini berusaha mengganggu setup dari arah Morp Team tentunya dan berusaha untuk menabrak dan berhasil. Heaven berhasil menabrak satu anggota dari Morp Team walaupun ada backup dari bagian belakang namun Frenzy masih belum bisa mendapatkan trade yang menuju ke arah tim HFX. Masih cukup strong dengan 4 anggota mereka, 4 lawan 2. Kondisi yang menyulitkan dan terus dari seorang agensi. Ada 2 orang bahkan double pick dilakukan langsung secara bersamaan dan trade talk-nya terjadi dengan sangat cepat. Tinggal Rocky, last man standing harus menghadapi 2 anggota dari HFX. Pak Rocky diharapkan mampu membalikan keadaan atas HFX tapi mampukah dia karena celahnya sempit yang dimiliki oleh Rocky. Bahkan Rocky pastinya ketahuan dengan sebuah bagi yang dia gunakan. Tembakan sudah dilakukan Rocky menuju ke Rocky headshot tadi. Tinggal satu lagi tapi masih ada celah yang dimiliki oleh Rocky. Terus dicari dan akhirnya HFX mendapatkan winner chicken dinner. Wow, HFX berhasil mendapatkan WWC